Tes. Ya, baik. Ya, anak-anak sekolah minggu silahkan untuk mengikuti gurunya naik ke lantai 2 untuk acara sekolah minggu di atas. Dan bagi kita di sini, kita kembali akan merenungkan ya, firman Tuhan tentang iman yang menyenangkan Allah, ya, beriman yang menyenangkan Allah. Coba kita membaca firman Tuhan kembali di Ibrani pasal 11, satu ayat lagi kita baca bersama-sama. Minggu lalu kita sudah membahas yang termasuk di dalam beriman itu apa saja. Ini Ibrani 11 ayat yang ke-6. Kita kembali membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, ya, kami akan merenungkan firman-Mu. Ya. Pimpin kami agar pengajaran yang ada di dalam firman-Mu ini dapat kami mengerti dan kami menjadikannya ini sebagai satu makanan rohani bagi kami. Dan biarlah pengajaran firman-Mu itu terus menjadi ingatan bagi kami. Sehingga satu tantangan dari firman-Mu kami bisa melakukannya. Kami bisa terdorong untuk terus mematuhinya dan menyenangkan Engkau tentunya. Waktu ini, ya, baik yang kami ada di tempat ini, di jemaat, di gereja, ataupun saudara-saudara kami yang mengikuti acara kami yang bergabung di dalam Google Meet, biarlah Engkau yang memimpin Tuhan, memberkati akal budi kami, dan segala peralatan yang kami miliki biar bisa berjalan juga dengan baik. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Dikatakan di sini, katanya tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa iman tidak mungkin, jadi mustahil, ya, impossible. Tidak mungkin orang berkenan atau menyenangkan Allah. Jadi harus ada iman. Maka yang menjadi pertanyaan kita dalam waktu ini adalah, mengapa beriman itu menyenangkan Allah? Mengapa manusia yang beriman kepada Dia itu menyenangkan Dia? Karena tanpa iman tidak mungkin bisa menyenangkan Dia. Mengapa beriman itu bisa menyenangkan Dia? Yang pertama adalah tanpa iman. Tanpa manusia beriman, pastilah manusia itu tersesat dan tidak akan pernah sampai kepada Allah. Pasti tersesat dan tidak akan pernah sampai kepada Allah. Maka dikatakan itu tidak mungkin. Tanpa iman tidak mungkin. Karena memang tidak akan sampai kepada Dia. Tanpa iman manusia tidak akan sampai kepada Allah. Tanpa iman manusia itu akan tersesat.
Kalau Yesaya pasal 53 itu menggambarkan bahwa kita ini manusia ini sesat seperti domba. Mengapa sesat seperti domba? Karena masing-masing kita itu mengambil jalannya apa? Sendiri. Jadi kalau mengambil jalannya sendiri itu akan tersesat seperti domba katanya. Masing-masing mengambil jalan sendiri. Dan orang Yahudi juga demikian. Maka Rasul Paulus menyebut orang Yahudi itu adalah orang yang mendirikan kebenaran sendiri. Mendirikan kebenaran sendiri. Kalau kita membaca Roma pasal 10 kita membuka. Bagaimana Paulus menilai kaum sebangsanya. Dia sendiri adalah orang Yahudi dari suku Benyamin. Tetapi bagaimana dia menilai kawan sebangsanya orang Yahudi? Roma pasal 10 ayat 1 sampai 3 saya akan membaca. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Jadi belum diselamatkan. Gitu. Mereka masih disesatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Bahkan kalau Anda hari ini, gitu, lihat di YouTube, gitu, tentang bagaimana orang Yahudi berdoa di tembok ratapan itu. Gitu. Oh, mereka sampai hari ini, itu tembok ratapan itu yang lubang-lubangnya itu penuh dengan kertas-kertas. Gitu. Dan itu sesekali setahun itu dibersihkan, diambil lagi. Nanti penuh lagi. Kenapa? Karena mereka itu berdoa. Doanya mereka tulisnya, mereka masukkan ke situ. Mereka masukkan ke situ. Sampai mereka begini-begini terus di depan tembok itu. Gitu. Giatnya luar biasa. Giatnya luar biasa. Tetapi katanya apa? Tanpa pengertian yang benar. Mereka salah. Mereka salah. Ayat 3. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri. Mereka mendirikan kebenaran mereka sendiri. Mereka berpikir lewat hukum Taurat mereka bisa diselamatkan. Lewat ritual, upacara, simbolik di dalam hukum Taurat mereka bisa disucikan. Padahal semua upacara simbolik di dalam hukum Taurat itu adalah bayangan. Bayangan dari apa? Bayangan dari apa? Kristus. Bayangan dari Kristus. Bayangan dari Yesus Kristus. Sehingga Yesus Kristus pernah berkata, semua yang tertulis tentang aku di dalam Tanakh. Tanakh itu Taurat, Nabium, dan Ketubim. Itu harus digenapi karena semuanya itu berisikan bayangan-bayangan tentang Kristus. Tetapi bagi orang Yahudi di zaman Paulus dan sampai hari ini, mereka merasa mereka ingin dibenarkan lewat hukum Taurat. Mereka dibenarkan lewat upacara. Mereka mendirikan kebenaran mereka sendiri. Padahal dibenarkan itu sudah disediakan di dalam Yesus Kristus. Manusia dibenarkan, manusia mendapat pengampunan dosa itu sudah ada disediakan jalannya di dalam Yesus Kristus. Kenapa? Karena Yesus Kristus di atas kayu salib itu dia di posisi sebagai orang yang paling berdosa. Karena dia menanggung hukuman semua dosa manusia. Termasuk di dalamnya dosa kita. Dosa saya dan dosa saudara di situ. Ini jalan pembenarannya. Tapi mereka mau pakai kebenaran mereka sendiri. Mau pakai hukum Taurat. Gitu. Mau pakai hukum Taurat. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Salah. Mereka tidak akan sampai.
Ada orang yang membuat kebenaran sendiri, akhirnya mereka membuat Allah sendiri. Gitu. Ada yang batu mereka sembah, ada yang kayu mereka sembah. Mereka buat kebenaran sendiri, akhirnya mereka buat Allah sendiri, mereka buat jalan sendiri. Tidak mungkin sampai kepada Allah. Untuk sampai kepada Allah diperlukan iman di dalam Yesus Kristus. Karena inilah jalan yang yang Allah tentukan untuk kita kembali kepada Allah. Taruh iman di dalamnya. Selain lewat jalan ini, manusia tidak akan sampai kepada Allah. Manusia akan tersesat seperti domba mengambil jalannya sendiri, tidak akan pulang ke kandang, akan tersesat, tidak akan sampai. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini ada banyak orang mengambil jalan sendiri, mendirikan kebenaran sendiri untuk mendapatkan keselamatan itu. Tetapi yang benar tidak. Yang benar adalah kita menaruh untuk urusan dosa kita. Kita taruh di atas kayu salib. Kita selesaikan di situ. Kita setuju, saya orang berdosa, dosa saya akan dijatuhin hukuman. Dan saya percaya Yesus menanggung hukuman ganti saya. Saya mendapat pengampunan dosa. Amin. Anda sudah menyerahkan ini di atas kayu salib. Menaruh dosamu di atas kayu salib agar engkau tidak dijatuhin hukuman. Taruh itu. Anda harus menerima jalan ini. Kebenaran yang Allah tentukan. Rancangan Allah. Kalau Anda menerimanya, berarti Anda bertobat dan percaya kepada Yesus. Anda diselamatkan. Kalau tidak, Anda tidak akan kembali kepada Allah. Maka tidak mungkin orang berkenan kepada Allah kalau dia tidak beriman. Taruh iman. Yesus sudah menyelesaikan dosamu. Itulah dasar orang bisa berkenan kepada Allah. Mengapa beriman menyenangkan Allah? Mengapa kita percaya bahwa Yesus Kristus menanggung hukuman dosa kita itu menyenangkan Allah? Karena ini adalah jalan yang diberikan Allah untuk kita bisa sampai kepada surga itu sendiri. Kepada Allah itu sendiri. Kita bisa pulang ke surga dengan menaruh iman ini. Sudah pastikah kita menaruh iman ini? Amin. Itu alasan pertama. Kenapa beriman menyenangkan Allah? Karena kita bisa pulang ke tempat Allah sendiri. Kemudian, mengapa beriman itu menyenangkan Allah? Mengapa dikatakan mustahil, tidak mungkin, tanpa iman tidak mungkin orang menyenangkan Allah? Tidak mungkin. Karena beriman, bertobat, percaya Yesus, setuju dengan jalan yang diberikan Allah kepada manusia. Itu berarti kita bertobat dan percaya kepada Dia. Dan beriman itu berarti ada taat di dalamnya. Tinggal kita membaca Roma pasal 1. Coba kita membuka bagaimana Rasul Paulus memberitahukan bagaimana panggilan dia.
Roma pasal 1 di ayat 1 itu saya baca di sini. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul, dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Ayat 2. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Sebentar, ini Injil itu untuk taat itu di mana itu? Injil itu katanya memanggil kamu untuk taat. Di dalam catatan saya itu Roma pasal 1 ayat 2, tetapi ternyata tidak di sini. Oke, ayat 5 ya. Dan dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Percaya dan taat kepada namanya. Beriman berarti mentaati Allah. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, dalam kitab Ibrani itu menceritakan salah satu tokoh iman itu adalah Nuh. Sebenarnya Allah bisa tidak menciptakan bahtera untuk Nuh. Dia akan memberikan penghukuman air bah untuk seluruh bumi. Tetapi bisakah Allah itu menciptakan bahtera untuk Nuh? Kira-kira bisa nggak? Allah berfirman, jadilah bahtera sesuai dengan ukurannya. Langsung jadi. Nuh tinggal masuk begitu. Nuh semua binatang tinggal masuk. Bisa tidak? Bisa. Kita tidak ragu sedikit pun Allah sanggup membuat bahtera untuk Nuh tanpa Nuh perlu bersusah-susah. Gitu. Ya enggak? Tanpa Nuh perlu potong kayunya, tanpa Nuh perlu Jamak bayangkan waktu itu kira-kira ada paku enggak? Kebayang enggak Nuh bagaimana bikin perahu itu? Dia saya pikir dia belum ketemu martil seperti tukang-tukang hari ini. Ada martil, ada bor, gitu kan. Ada paku, ada macam-macam peralatan tukang yang canggih-canggih, gitu. Itu belum ada. Gitu. Semuanya masih manual. Gitu. Alkitab memang nggak kasih tahu bagaimana pohon itu dia tebang, kemudian dia potong. Kita nggak dikasih tahu. Tapi kita tahu durasi bikin perahunya itu kira-kira 100 tahun. Padahal Allah bisa saja jadilah bahtera. Oh, bisa jadi. Kita percaya itu kenapa? Karena alam semesta dia jadikan hanya dalam waktu 6 hari. Apalagi cuma bahtera. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, Allah mau menguji iman Nuh. Maka datang perintah itu. Dia harus membuat perahu. Allah mau menguji iman Nuh. Karena di dalam iman itu ada ketaatan. Di dalam iman itu ada ketaatan. Maka ada perintah. Allah sengaja perintahkan Nuh untuk ukuran bahtera itu. Gitu.
Dan bentuk ketaatan adalah Nuh itu sesuai petunjuk itulah bahtera itu dia bangun. Ukurannya. Gitu. Lebar, tinggi, semuanya. Bentuknya. Dan bahtera itu didesain hanya satu pintu. Dan Alkitab mencatat, pintunya nanti yang menutup adalah Tuhan. Ketika perahu itu sudah terapung-apung, bahtera itu sudah terapung-apung, pintunya yang nutup Tuhan. Nuh sendiri tidak bisa buka lagi. Saya yakin Nuh pengen memasukkan sebanyak mungkin orang, keluarganya. Tetapi pintu itu sudah Tuhan tutup. Sudah terlambat pada waktu itu. Untuk orang lain. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Allah mau Nuh taat. Maka ada perintah itu. Diuji imannya. Demikian dengan kita sebenarnya Bapak Ibu. Ketika kita bertobat percaya Tuhan Yesus, kita pasti masuk surga. Pasti? Amin. Kita tidak ragu sedikit pun. Mengapa? Karena dosa kita sudah ditanggung Yesus Kristus semuanya tanpa sisa. Gitu. Tanpa sisa. Tidak ada dosa yang tersisa yang belum dibereskan oleh Yesus Kristus. Berapa banyak pun dosa kita. Hukuman atas dosa kita yang begitu berat harusnya dijatuhkan kepada kita, itu sudah selesai. Sudah beres. Kita tidak perlu meragukan sedikit pun kapasitas penanggungan dosa dari Yesus Kristus. Dia sudah menyelesaikannya. Sudah memuaskan Allah, korbannya sudah memuaskan Allah, korbannya sudah memuaskan kekudusan Allah. Sudah selesai. Dan dia bisa segera langsung bawa kita ke surga. Benar nggak? Bisakah Allah setelah setiap orang bertobat dan percaya kepada dia, kemudian dia bawa ke surga? Oh bisa. Bisa saja. Tetapi seperti halnya Nuh, gitu, dia diberi perintah untuk membuat bahtera itu. Kita pun ditinggalkan di bumi ini. Untuk apa? Untuk menguji ketaatan kita. Menguji iman kita. Kita ditinggalkan di bumi ini untuk beberapa waktu yang kita tidak tahu lamanya berapa. Untuk menguji ketaatan kita, menguji iman kita. 1 Petrus pasal 1 ayat 7 kita membaca. 1 Petrus pasal 1. Dari ayat 6 sampai ayat 7 saya akan membaca di sini. 1 Petrus, surat Petrus yang pertama, pasal 1 ayat 6 dan 7. Bergembiralah akan hal itu. Ini bicara tentang kepastian keselamatan yang disediakan untuk kita pada zaman akhir. Ya, jadi bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita. Oleh apa? Berbagai-bagai pencobaan. Berbagai-bagai pencobaan. Ini satu kali saja atau berkali-kali? Hah? Satu kali saja atau berkali-kali? Berkali-kali. Berbagai-bagai pencobaan. Berapa kali jumlahnya? Berapa banyak pencobaan itu? Tidak dikasih tahu. Tidak dikasih tahu. Tetapi katanya apa? Ayat 7. Maksud semuanya itu berbagai-bagai pencobaan tadi
Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus menyatakan dirinya. Luar biasa. Rupanya maksud semuanya itu untuk membuktikan kemurnian imanmu. Jadi bukan satu pencobaan, tapi berbagai-bagai pencobaan. Ya, bisa saja iman diuji dari kesusahan kita. Dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita, dalam ekonomi kita. Bisa jadi di situ saat Tuhan izinkan itu terjadi untuk menguji iman kita. Waktu saudara Samuel mau diutus ke Cirebon, hampir dari jam 9 sampai jam 1 malam dia ngobrol dengan saya. Kenapa dia ngobrol dengan saya? Karena dia tahu semua penginjil yang diutus, teman-temannya yang wisuda yang diutus, itu diutus dengan support hanya 1 juta rupiah. 1 juta rupiah. Waduh, cukup nggak ya? Cukup nggak ya 1 juta rupiah di Cirebon? Gitu. Waktu saya kasih tahu, dia selalu jawab iya, gitu, cukup, ya, iya, gitu. Rupanya, gitu. Dia ngomong iya cukupnya itu, sebenarnya nggak yakin, gitu. Dia nggak yakin cukup, gitu, nggak yakin cukup. Cuma saya bilang sama dia, begini, Tuhan yang tahu kita. Dia yang akan memberi kecukupan untuk kita. Kitalah yang mencukupkan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi seberapapun yang Tuhan berikan kepada kita, penghasilan yang Tuhan berikan kepada kita dari hasil usaha kita, kitalah yang harus bisa mencukupkan itu untuk kita. Lihatlah seperti itu. Mengapa? Karena Alkitab berkata, sia-sia orang membangun kota jika bukan Tuhan yang apa? Membangunnya. Sia-sia orang jauh malam berjaga-jaga jika bukan Tuhan yang menjaganya. Sia-sia semuanya. Jadi bulan pertama rupanya saudara Samuel ada dukungan yang lain. Gitu. Wah, saya bilang, itu kan Sam, berarti memang Tuhan dia 1 juta nggak cukup. Tuhan tambahin kamu, begitu. Dia tambahin, gitu. Terus karena waktu itu diskusi sama saya, Pak Kurnia, saya ini perlu mendaftar apa Gojek kah apa di sana, tidak? Saya bilang, kamu kan masih single begitu. Saya bilang cukupkan aja apa yang ada lah, gitu. Tuhan yang gaji kamu. Baru kemarin ada yang kasih info ke saya. Pak Kurnia, saya mau dukung saudara Samuel di Cirebon. Saya akan transfer sejumlah uang sampai ada jemaat berdiri. Saya bilang sama Sam, kamu gajinya dinaikkan lagi sama Tuhan. Gajinya dinaikkan lagi sama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Kitalah yang harus bisa mencukupkan apa yang Tuhan kasih pada bulannya. Tuhan yang jauh lebih tahu
seberapa sebenarnya kita perlu, seberapa sebenarnya kita butuh. Dia yang mengatur. Maka harusnya kesusahan itu tetap, biasa ada susah tetapi kita tidak mempengaruhi iman kita. Amin. Bisa saja kita susah, tetapi itu untuk menguji kemurnian kita. Seringkali iman itu juga diuji lewat aniaya. Diuji lewat aniaya. Saya sempat berpikir, untuk tunas kita di Tambun ini, pindah lokasi. Nggak di gereja sekarang. Karena begini, di Tambun ini, posisi tunas kita di Tambun ini. Jadi, posisi kita ini di samping gereja persis seperti kita samping-sampingan begini. Begitu. Cuma gereja yang di samping kita itu adalah gereja yang kebaktian saja sudah 2 kali, sekali kebaktian dia bisa 150-an orang. Artinya itu gereja cukup besar, cukup ramai di daerah Tambun itu. Dan kita di sampingnya. Kok gereja itu bisa muat banyak? Karena rumah gembalanya di belakang, dia beli ruko di depan begitu, rumah gembalanya di belakang itu dibablas dari depan sampai nembus rumah gembalanya begitu. Jadi bisa kapasitas lumayan besar. Kita di sampingnya. Begitu. Kenapa saya sempat kepikiran untuk pindah dari jangan di sebelahnya persis, gitu, jangan di sebelahnya persis. Karena Pak penginjil Alek itu ngajak orang, nginjilin orang, dan ada satu bapak kemarin ikut blog kelas bilang ke saya, coba Pak Kurnia, gereja Pak Alek itu tidak sebelah di gereja lama saya. Loh kenapa Pak? Gitu. Bukannya bagus saya bilang, gitu kan? Bapak dekat ke situ. Dia bilang kalau saya masuk ke gereja Pak Alek, itu nanti kawan-kawan saya bagaimana? Gitu kan? Malu saya. Gitu loh. Saya sempat berpikir gimana Pak Alek kita pindah saja. Gitu. Maksudnya jangan mepet persis gitu. Pak Alek malah ngomong ke saya. Ya Pak nggak apa-apa. Itu jadi ujian saja. Jadi nggak usah pindah, biarin aja. Itu untuk ujian saja. Toh gedung yang sekarang ini murah gitu. Ya, kita kontrak di situ setahun hanya 7 juta gitu. Sementara beda ruko, 3 ruko saja itu sudah 10-an juta. Begitu. Ya udah nggak usah pindah Pak. Anggap aja ini untuk alat uji. Gitu. Oh iya, benar juga sih gitu. Tapi kan orang diuji belum tentu lulus ini. Ya kan? Gitu. Orang diuji kan belum tentu lulus gitu kan. Ya. Tetapi kalau dia lulus, saya yakin kalau orang itu akhirnya temukan kebenaran gitu, akhirnya pindah ke situ. Kepala. Allah memberi upah bagi mereka yang sungguh-sungguh mencari apa? Dia. No problem. Kadang iman diuji saat menghadapi penganiayaan. Generasi muda kita diuji ya, iman mungkin lewat pasangan hidup. Ya, bisa saja. Ya. Bisa saja diuji oleh itu. Tapi kalau lulus ujian, malaikat di surga pun pasti apa? Angkat tangan, hormat. Saya pernah ceritakan kan, di saudara seiman kita di Siantar, gitu. Bulan Agustus lalu harusnya sudah menikah.
Tapi calon istrinya ini yang tadinya mau ikut dia, kemudian tidak mau ikut dia. Akhirnya dia putuskan stop. Walaupun semua persiapan sudah mau menikah, sudah jadi, ya kita tidak lanjutkan. Dia bilang apa? Keselamatan saya lebih berharga daripada kamu. Wah. 144.000 orang yang dimeteraikan di dalam kitab Wahyu, yang 12 suku, 12.000 tiap suku di kitab Wahyu. 144.000-nya ini mereka orang yang tidak menikah, mengikuti kemana anak domba Allah pergi. No problem. Jadi kalau diuji tentang hal ini jatuh, itu bukan sesuatu yang hebat. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Kadang kita diuji, ya kan, dengan adanya penyesatan di dalam dunia ini. Penyesatan di dalam dunia ini. Gitu. Kadang heran, kenapa Tuhan, Engkau kan tahu saya ini bisa tersesat, manusia ini bisa kemudian jatuh, manusia ini bisa salah. Saya bisa melenceng lagi, saya bisa berbalik lagi, saya bisa hidup lagi di dalam dosa, saya bisa kembali kepada hidup yang lama. Kenapa itu tidak dihilangkan? Matius pasal 18 kita membaca. Matius pasal 18 ayat 7. Saya akan membaca di sini. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan, apa katanya? Harus ada. Ya. Penyesatan harus ada. Untuk menguji kita. Seberapa kita mentaati Tuhan. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika kita ada di tengah-tengah penyesatan ini? Apa yang harus kita lakukan? Gitu. Apa tanggung jawab kita? Apa yang kita diuji di situ itu dalam hal apa? Untuk apa? Maka tanggung jawab kita di tengah-tengah penyesatan ini nomor satu adalah kita ini perlu menelanjangi kesesatan itu biar tidak banyak yang tersesat lagi. Kita membongkar kesesatannya, kita buka kesesatannya, kita buka kesalahannya. Kita mengecamnya untuk menyadarkannya. Ini juga yang dilakukan oleh jemaat di Efesus. Kalau kita membaca kitab Wahyu, ini salah satu yang dipuji oleh Tuhan. Wahyu pasal 2, ayat 2 saya akan membaca. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu, katanya, bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Jadi penyesat itu dikatakan jahat. Penyesatan dikatakan jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka apa? Pendusta. Singkapkan kesalahan mereka. Nyatakan kesalahan mereka. Untuk menyadarkan mereka bahwa mereka salah. Agar mereka bisa kembali kepada kebenaran. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Kemarin saudara Anderson pergi kunjungin lagi. Yang 2 minggu lalu orang pernah dikunjungin dia. Sudah baca buku kan. Dia udah beli buku kita. Kapan saja mati masuk surga dia sudah beli.
Kemudian didatangin lagi. Datang ditanya sama saudara Anderson, gimana Pak bukunya sudah dibaca? Dia langsung jawab, saya ini orang percaya minyak urapan. Langsung begitu. Dia langsung memposisikan diri, saya ini orang percaya minyak urapan. Gitu. Minyak urapan. Yeah. Minyak urapan kalau kita membaca Keluaran pasal 30. Coba Anda buka. Keluaran pasal 30, minyak urapan ini bukan hal-hal yang main-main. Bukan hal-hal yang main-main. Ini minyak urapan. Minyak urapan itu bukan minyak didoakan jadi minyak urapan. Bukan begitu. Dalam membuat minyak urapan itu ada aturannya. Coba Keluaran pasal 30 itu. Ayat 22. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah rempah-rempah pilihan mur, tetesan 500 sikal dan kayu manis yang harum setengah dari itu, yakni 250 sikal, dan tebu yang baik 250 sikal, dan kayu tejal 500 sikal ditimbang menuju sikal kudus, dan minyak yaitu 1 hin. Haruslah kau buat semuanya itu menjadi minyak urapan yang kudus, suatu campuran rempah-rempah yang dicampurkan dengan cermat seperti yang buatan seorang tukang campur rempah-rempah, itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus. Anda bisa campurnya ini? Gimana? Anda bisa campurnya ini? Saya sendiri bingung gitu. Mesti belajar lagi berapa hin, mesti belajar lagi berapa sikal, mesti belajar lagi macam-macam kita pelajari. Kemudian dilanjutkan lagi. Haruslah engkau mengurapi dengan itu kemah pertemuan dan tabut hukum, meja dengan segala perkakas, kandil dengan segala perkakasnya, dan mezbah pembakaran ukupan, mezbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya. Haruslah kau kuduskan semuanya itu sehingga menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepadanya akan menjadi kudus. Engkau harus juga mengurapi dan menguduskan Harun dan anak-anaknya supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Dan kepada orang Israel haruslah kau katakan demikian, inilah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus bagiku di antara kamu turun-temurun. Kepada badan orang biasa janganlah minyak itu dicurahkan. Bisakah kita diurapi dengan minyak urapan? Tidak bisa. Itu untuk perkakas-perkakas bait Allah. Untuk mengurapi Harun. Orang biasa tidak boleh kena. Saya pernah ketemu orang cerita ke saya kesuksesan minyak urapan. Dia dulu waktu itu disuruh pegang pabrik di Cibitung. Pabrik mau bangkrut begitu. Karena manajemennya nggak benar. Bapak ini yang dia lakukan apa? Tiap pagi itu mesin itu dia olesin dengan minyak urapan. Setelah itu berkembang perusahaan itu. Dan Bapak itu ketemu saya dan membaca ayat itu. Jadi minyak urapan itu tidak boleh kena mesin pabrik kan gitu kan? Mesin pabrik boleh nggak diolesin minyak urapan? Nggak boleh. Dia baca itu, dia bilang ke saya, Pak Kurnia, berarti saya salah ya. Ini orang cinta kebenaran. Saya nggak terangkan panjang lebar, Anda salah. Dia bilang, berarti saya ini salah ya. Dia baca, minyak urapan itu kan tidak boleh kena mesin pabrik kan gitu. Ya, dia olesin dia bilang, dia olesin minyak urapan itu di mesin pabrik. Udah buatnya salah, gitu kan. Penggunaannya juga salah. Saya bilang ke dia, Bapak ya Bapak tidak mengerti saja. Oh Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan.
Kita bukan menyalahkannya, kita berusaha menyadarkannya. Kita berusaha menyadarkannya. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kita diuji menghadapi penyesatan itu. Dan kadang ketika kita menyatakan yang salah, kita tidak disukai dunia. Gitu. Kita tidak disukai dunia. Tetapi kita diminta kita tetap ada di dunia ini. Untuk menguji apa? Ketaatan kita. Menguji ketaatan kita. Bagaimana kita waktu di dunia ini, setelah kita bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, setelah kita belajar firman Tuhan, bagaimana kita berdiri? Bagaimana kita melihat hal-hal yang salah? Bagaimana kita melihat orang-orang yang beriman secara salah? Apakah kita diam saja? Apakah kita berdiri dan memandang mereka yang salah, tidak melakukan apa-apa? Itu bukan orang yang beriman. Itu bukan orang yang taat kepada perintah Tuhan. Orang yang taat kepada perintah Tuhan, mereka yang menyesatkan, mereka yang salah. Diusahakan, diyakinkan, dinyatakan kesalahannya, agar mereka berbalik dan mengenal Allah. Itulah yang Rasul Paulus lakukan untuk semua orang. Baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Mereka yang salah, dia berdiri untuk membuat mereka bertobat dan percaya. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Sekali lagi, no, bisa saja Tuhan buatkan bahtera. Ya. Tinggal kamu masuk. Saya akan hancurkan bumi dengan hujan 40 hari 40 malam. Kamu cepat masuk. Bahtera sudah dibuat. Tetapi tidak demikian. Nuh mendapat perintah. Buat bahtera itu. Setelah semuanya siap. Dia baru diizinkan masuk. Dan Tuhan hukum bumi ini. Demikian kita hari ini. Kita tinggal di bumi. Dengan berbagai apa? Pencobaan. Dan kiranya setelah semuanya kita lewati. Kita masih bisa berkata seperti Ibrani pasal 10. Coba kita buka. Ini ayat terakhir. Kita baca bersama-sama. Ibrani pasal 10. Ayat 39 kita baca bersama-sama. Ibrani pasal 10 ayat 39 1, 2, 3. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Amin. Di tengah-tengah pencobaan, kiranya kita bisa berdiri dan berkata, kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Kita tidak akan mengundurkan diri. Entah berbagai pencobaan yang mungkin datang. Kita harus bisa berkata seperti ini. Saya tidak akan mundur. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga. Engkau yang tahu kehidupan kami.
Bahkan Engkau tahu masa depan kami. Karena Engkau Maha tahu. Dan Tuhan, ada banyak hal rintangan, pencobaan, kesusahan yang mungkin kami hadapi. Di masa depan. Yang hari ini kami tidak tahu dengan pasti jawabannya. Kenapa Engkau membiarkan kami melewatinya? Tapi yang jelas Tuhan, dari firman-Mu kami dapatkan jawabannya. Itu semua untuk menguji iman kami. Biarlah dalam hidup ini, ketika ujian, kesusahan datang, hidup menjadi berat, pencobaan datang silih berganti. Kami tetap dapat menggantungkan hidup kami kepadamu. Kami tidak kehilangan iman kami. Kami tidak mengundurkan diri. Kami bisa berkata, Engkau yang memelihara kami. Kami tahu Tuhan ya, keselamatan jiwa kami di dalam Yesus Kristus jauh lebih berharga dari apapun juga, bahkan dari hidup kami sendiri. Oleh karena itu Tuhan, kami akan tetap menaruh iman, mentaati Engkau. Dan kami mengerti, tanpa iman, tidak mungkin manusia menyenangkan Engkau. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan menyanyi lagu nomor 175. 175. Lagu ini adalah lagu undangan dan mungkin satu-satunya gereja, model gereja di Bekasi ini yang melakukan undangan di dalam setiap kebaktiannya. Bekasi Timur ya, kita ada berbagai gereja dan hanya gereja Baptis Independen lah yang melakukan undangan gitu. Mengapa? Karena kita tahu siapapun orang yang mau mendukung jemaat itu adalah orang yang harus mengasihi Tuhan. Bukan karena terpaksa, bukan karena disuruh, tetapi dari hatinya dia mau datang. Bagi Anda yang ingin berkata, saya ingin menjadi bagian dari jemaat ini, memberi diri dibaptis, agar saya bisa mendukung gereja ini dengan baik, silakan Anda maju. Atau kalau Anda ingin berkata, saya sudah diselamatkan, saya sudah percaya Tuhan Yesus, tapi Anda belum pernah satu kali pun Anda bersaksi tentang keselamatanmu, maka ketika lagu ini silakan Anda maju. Harapannya ketika Anda sudah bersaksi di sini, Anda akan terus-menerus bersaksi untuk Tuhan.
bahwa Anda sudah diselamatkan. Dan barang siapa berbuat sesuatu untukmu, Allah memberi apa? Upah. Cari dia. Dan Tuhan akan memberi upah. 175, majulah kalau Anda ingin maju ke depan. Kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan 3 ayat. Ayat pertama, ayat kedua, dan ayat ketiga. Majulah saat lagu ini dinyanyikan.